Halo, perkenalkan nama saya Valentine Daniel Kusumo dengan NIM 135241104. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Enkripsi dan Dekripsi Citra Digital dengan Teknik Permutasi Piksel sebagai Upaya Pengamanan Citra. Jadi, apa sih itu enkripsi citra? Enkripsi citra bertujuan untuk mengamankan data gambar. Hal ini dilakukan dengan mengubah tampilan visual citra menggunakan kunci enkripsi sehingga gambarnya tidak dapat lagi dikenali oleh orang lain. Untuk mengubahnya kembali ke gambar semula, diperlukan kunci dekripsi. Kemudian, salah satu pendekatan yang digunakan dalam proses ini adalah teknik permutasi piksel, yang mengacak piksel pada gambar sehingga gambarnya tidak dapat lagi dikenali oleh orang lain. Kemudian, mengapa saya memilih judul ini sebagai topik makalah saya? Saya melihat gambar cukup banyak digunakan dalam beberapa bidang, seperti sosial media, kesehatan, hingga sistem keamanan. Sehingga perlindungan akan data gambar menjadi penting saat ini, agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian kita masuk ke dalam landasan teori. Yang pertama ada teori bilangan. Teori bilangan ini adalah cabang matematika murni yang ditujukan untuk melajari bilangan bulat. Contohnya seperti pada gambar ini, ada bilangan bulat positif seperti 1, 2, 3, kemudian bilangan 0, dan bilangan bulat negatif seperti negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian salah satu konsep fundamental dalam teori bilangan adalah sifat pembagian pada bilangan bulat. Dalam hal ini, sebuah bilangan bulat A dikatakan habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian, sehingga B sama dengan A kali C, dengan A tidak bernilai 0. Dalam penulisannya, hal ini ditonasikan dengan A garis tegak B, yang berarti B habis dibagi oleh A tanpa menghasilkan sisa. Sebagai contoh, 5 habis membagi 20 karena terdapat bilangan bulat 4 yang memenuhi 20 sama dengan 5 kali 4. Namun, 5 tidak habis membagi 22 karena hasil pembagiannya menghasilkan pecahan, yaitu 4,4 yang bukan merupakan bilangan bulat. Sebetulnya dalam ruang lingkup teori bilangan, terdapat berbagai teorema penting seperti teorema Little-Spermat, teorema kongruensi linear, teorema Chinese remainder, dan berbagai teorema lainnya. Namun, untuk keperluan makalah ini, ditujukan kepada konsep teorema dan algoritma Euclidean, PBB, kongruen, kekongruenian linear, relatif prima, aritmetika modulo, dan inverse modulo. Jadi, yang pertama ada teorema Euclidean, yang misalkan nilai M dan N adalah bilangan bulat dengan N lebih dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka hasil pembagiannya dapat dinyatakan dalam bentuk quotient Q dan sisa R, sedemikian sehingga M sama dengan NQ tambah R, dengan R lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari N. Sebagai contoh, misalkan M sama dengan 25 dan N sama dengan 3, pembagian 25 per 3 menghasilkan quotient Q sama dengan 8 dan sisa R sama dengan 1, sehingga 25 sama dengan 3 kali 8 tambah 1. Hal ini memenuhi kondisi R lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 3. Kemudian selanjutnya ada pembagi bersama terbesar atau PBB, mungkin lebih dikenal dengan nama FPB. Jadi PBB dari dua bilangan bulat A dan B adalah bilangan bulat terbesar D sedemikian sehingga D habis membagi A dan D habis membagi B. Dalam hal ini dinyatakan bahwa PBB A dan B adalah D. Salah satu metode paling efisien untuk menentukan PBB ini adalah algoritma Euclidean. Algoritma ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa PBB dari dua bilangan A dan B dapat diperoleh secara rekursif melalui pembagian berulang yaitu PBB A, B sama dengan PBB B, A mod B. Proses ini dilanjutkan hingga sisa pembagian menjadi 0 dan bilangan terakhir yang bukan 0 merupakan nilai PBB. Sebagai contoh, terdapat M sama dengan 80 dan N sama dengan 12. 80 sama dengan 12 kali 6 tambah 8, lanjut 12 sama dengan 8 kali 1 tambah 4, kemudian lanjut lagi 8 sama dengan 4 kali 2 tambah 0. Di sini sisa pembagian sudah 0 sehingga PBB terakhir adalah 4. Kemudian, dua bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A, B sama dengan 1. Sebagai contoh, terdapat M sama dengan 35 dan N sama dengan 12. Dan di akhir proses terlihat bahwa PBB-nya adalah 1. Karena itu, 35 dan 12 adalah relatif prima. Aritmetika modulo adalah operasi matematika yang menghitung sisa pembagian bulat dengan bilangan bulat lainnya. Dalam konteks aritmetika modulo, dua bilangan bulat A dan B dikatakan kongruen dalam modulus M jika selisih keduanya habis dibagi oleh M. Notasi formatnya ditulis seperti berikut. A ada 3 garis yang sama, B mod M. Artinya,
M habis membagi A kurang B yang dapat dituliskan sebagai A kurang B sama dengan kelipatan dari M untuk suatu bilangan bulat K. Dengan kata lain, A dan B memiliki sisa yang sama saat dibagi dengan M. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, notasi ditulis dengan garis miring di ketiga garis tersebut. Dalam aritmatika bilangan real, balikan suatu bilangan bukan nol adalah bentuk pecahan yang jika dikalikan dengan bilangan tersebut menghasilkan 1. Dalam aritmatika modulo, konsep balikan atau inverse modulo juga ada, tetapi bentuknya berbeda, karena tidak melibatkan pecahan. Inverse dari suatu bilangan A mod M adalah bilangan bulat A inverse yang memenuhi A kali A inverse, kongruen 1 mod M. Namun tidak semua bilangan memiliki inverse modulo. Syaratnya A dan M harus relatif prima dan M lebih dari 1. Jika syarat ini terpenuhi, inverse dari A mod M pasti ada. Nah, salah satu metode untuk menyelesaikan inverse modulo ini adalah menggunakan kongruenan linear. Persamaan ini berbentuk AX kongruen B mod M, dengan M lebih dari 0, dan A dan B sembarang bilangan bulat, dan X adalah peubah bilangan bulat. Persamaan tersebut ekuivalen dengan AX sama dengan B tambah kelipatan M, X sama dengan B tambah KM bagi A. Kemudian sebagai contoh, terdapat persamaan 3X kongruen 4 mod 7. Jadi definisi kekongruenan persamaan itu ekuivalen dengan 3X sama dengan 4 tambah 7K, kemudian X sama dengan 4 tambah 7K bagi 3. Kemudian kita mencari nilai K sehingga menghasilkan bilangan bulat bagi X. Untuk yang pertama, K sama dengan 0 tidak menghasilkan bilangan bulat, K yang 1 tidak menghasilkan bilangan bulat, dan K sama dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, yaitu 6. Jadi semua solusi dari persamaan dapat ditulis sebagai X kongruen 6 mod 7 atau X sama dengan 6 tambah 7K. Kemudian kita masuk ke dalam landasan teori yang kedua, yaitu kriptografi. Kriptografi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu kriptos yang berarti tersembunyi dan grafia yang berarti tulisan, atau secara sederhana dapat diartikan sebagai tulisan tersembunyi. Tetapi dalam konteks modern, kriptografi berkembang menjadi ilmu dan seni yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian informasi dengan memanfaatkan teknik-teknik pengkodean yang kompleks. Kriptografi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kriptografi simetris, yaitu kriptografi yang menggunakan kunci enkripsi dan dekripsi yang sama. Seperti ini ilustrasinya. Kemudian yang kedua ada kriptografi public key, yaitu kriptografi yang menggunakan kunci yang berbeda untuk enkripsi dan dekripsi, sehingga keamanannya lebih terjaga dibanding yang pertama, yaitu kriptografi simetris. Seperti ini untuk ilustrasinya. Kemudian yang ketiga ada kriptografi hash function. Kriptografi hash function ini tidak menggunakan kunci, tetapi menggunakan persamaan matematika untuk menghasilkan nilai tetap dari data yang diberikan. Ilustrasinya seperti ini. Kemudian kriptografi terbagi lagi menjadi 3 fungsi utama, yaitu yang pertama ada enkripsi, yang adalah mengubah data yang awalnya dapat dibaca atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca, atau ciphertext, menggunakan kunci enkripsi. Kemudian yang kedua ada dekripsi, yaitu proses yang membalikkan ciphertext menjadi plain text menggunakan kunci dekripsi. Yang ketiga ada key. Nah, key dalam kriptografi ini merupakan parameter penting yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Terdapat 2 jenis kunci. Yang pertama ada kunci simetris, yaitu kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Kemudian ada kunci public key dan private key yang berbeda untuk enkripsi dan dekripsi. Kemudian masuk ke dalam landasan teori yang ketiga, yaitu permutasi. Permutasi adalah susunan atau pengurutan elemen-elemen yang urutan elemennya sangat diperhatikan. Dalam konteks matematika, permutasi dari n objek adalah jumlah seluruh kemungkinan penyusunan objek-objek tersebut dalam urutan yang berbeda. Permutasi dapat dipahami sebagai aplikasi langsung dari kaidah perkalian. Jika terdapat n objek berbeda, maka untuk posisi pertama dipilih dari n objek, posisi kedua dipilih dari n-1 objek yang tersisa, posisi ketiga dipilih dari n-2 objek yang tersisa, dan seterusnya hingga posisi terakhir dipilih oleh satu objek yang tersisa. Dengan demikian, bentuk permutasi dari n objek adalah n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya hingga kali 1, ya atau sama saja dengan n faktorial. Kemudian kita masuk ke dalam kode program. Yang pertama di sini ada beberapa import. Yang pertama ada tkinter.fileDialog. Tujuannya untuk meminta pengguna untuk menginput file yang akan dienkripsi dan dekripsi.
Kemudian yang kedua ada library pill atau pillow untuk memproses gambar. Kemudian yang ketiga ada NumPy untuk komputasi array dan matrix. Yang terakhir ada matplotlib.pilot untuk menampilkan hasilnya. Yang pertama ada fungsi cari inverse modulo. Jadi dia akan mencari inverse A modulus M. Dia akan mencari dari 1 sampai M. Jika ada, dia akan return X. Jika tidak ada, dia akan memberikan output tidak ada inverse untuk bilangan A modulo bilangan M. Kemudian kita masuk ke dalam inverse table. Jadi tujuannya untuk membantu mempercepat proses mencari inverse. Modulonya adalah 256 karena sesuai dengan nilai RGB yang akan dilakukan modulo. Kemudian di sini inverse table sama dengan np.zeros tujuannya untuk menginisialisasi array sebanyak modulo dengan nilai 0. Dia akan kemudian iterate dari 1 sampai modulo dan mengisi tabel-tabelnya sesuai dengan inverse yang ada. Di sini memilih file gambar, jadi akan meminta pengguna untuk memilih file gambar yang akan digunakan. Kemudian di sini ada type image-nya, ada PNG, JPG, dan JPEG. Kemudian dia akan membuka file path. Kalau dia bukan RGB, dia akan convert ke RGB. Nah, di sini gambarnya akan dibikin menjadi array. Kemudian di sini shape-nya ada 3. Elemennya ada height, width, dan juga kanal warna karena ada RGB, red, green, dan blue. Kemudian size-nya itu adalah height kali width. Kemudian generate keys-nya ini random dari 1 sampai 256, tetapi hanya bilangan ganjil yang dipilih. Sehingga di sini ada 2 karena bertambah 2 terus. Dan di sini juga dijadikan dulu integer 8 bit, kemudian di reshape menjadi 2 dimensi, height, width. Kemudian di sini ada enkripsi per channel. Dia akan melakukan perkalian antara key dengan kanal warnanya. Tetapi di sini dibuat dulu 16 bit integer agar tidak terjadi overflow, kemudian dikembalikan lagi ke dalam 8 bit. Kemudian di sini ada dekripsi. Kuncinya juga dijadikan 1 dimensi dulu untuk memudahkan melakukan inverse seperti inverse table, key flat. Kemudian di reshape kembali menjadi 2 dimensi yang terdiri dari height dan weight. Sebenarnya mirip decrypted dengan encrypted. Jadi dia juga mengubah dulu menjadi 16-bit integer, kemudian dikembalikan lagi dalam 8-bit integer. Kemudian di sini ada key red, key green, key blue, generate keys yang tadi sudah ada di atas. Nah, di sini adalah untuk permutasi, mengacak permutasi secara random. Dan tujuannya menggunakan permutasi ini karena permutasi ini mengisi pixel-pixel yang ada secara unik. Jadi tidak mungkin ada pixel yang bolong ataupun tidak terisi. Dan di sini inverse perm untuk proses dekripsi. Dan ini adalah RGB-nya. Yang pertama red itu 0, green 1, blue 2. Kemudian kita masuk ke dalam proses enkripsi. Jadi yang pertama ini akan mengubah nilai intensitas setiap pixel dengan mengalihkan elemennya dengan sebuah kunci enkripsi. Kemudian akan dilakukan flatten, menjadikan 1 dimensi, kemudian dilakukan permutasi. Setelah itu di reshape kembali menjadi 2 dimensi yang terdiri dari height dan width. Begitu pula untuk green dan blue. Kemudian di akhir ini ada penggabungan array-array red, green, blue menggunakan np.stack. Kemudian di dekripsi ini kembalikan dengan proses enkripsi yang mengubah nilai intensitas terlebih dahulu. Di sini yang diubah terlebih dahulu ada mengembalikan posisi setiap pixelnya dengan mengembalikan permutasi yang sudah dilakukan di awal. Mengambil eng.flatten menjadikan 1 dimensi, kemudian dikembalikan permutasinya dan di reshape kembali menjadi 2 dimensi. Begitu pula untuk yang green dan yang blue. Dan di sini baru mengembalikan nilai intensitas seperti awal dengan mengalihkan kunci inverse, yaitu kunci inverse enkripsi yang dilakukan di awal. Sama seperti green, blue, dan juga di akhir juga dikembalikan dan digabungkan, yaitu red, green, blue akan dijadikan jadi 1. Kemudian di sini akan menampilkan hasil menggunakan PLT dengan judul proses enkripsi dan dekripsi citra. Dan di sini ada plt.subplot. Di sini adalah baris 1, 3 kolom, dan ini adalah posisi 1, ini posisi 2, dan ini adalah posisi 3. Untuk yang pertama ini adalah gambar asli, yang kedua adalah gambar enkripsi, dan yang ketiga adalah gambar dekripsi. Sekarang saya akan mendemonstrasikan programnya.
Jadi pertama kita akan diminta untuk menginput file. Saya akan menggunakan gambar gunung. Dan di sini muncul hasilnya dengan judul proses enkripsi dan dekripsi citra, dan di sini adalah gambar asli, gambar enkripsi, dan gambar deskripsi. Dan gambar deskripsi ini sama dengan gambar asli yang menandakan bahwa program ini berjalan dengan baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa kekurangan pada program ini, karena program ini masih menggunakan kriptografi simetris, yaitu menggunakan kunci enkripsi dan dekripsi yang sama, sehingga cukup kurang aman untuk digunakan di kondisi real. Untuk saran perbaikan dapat menggunakan menggunakan kriptografi asimetris, yaitu menggunakan kunci enkripsi dan dekripsi yang berbeda, sehingga tingkat keamanan cukup lebih aman dibanding kriptografi simetris. Untuk video penjelasan makalah ini, saya cukupkan. Sekian dan terima kasih.